DPR batal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Rapat tidak dapat diselenggarakan karena tidak memenuhi quorum. Lantas bagaimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menjalankan aturan Pilkada serentak yang pendaftarannya semakin dekat? Megawati Soekarno Putri angkat bicara soal sosok Anies Baswedan yang kemudian disebut-sebut akan diusung partainya sebagai calon gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Maria. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nah, semoga Iya. pemirsa di rumah ramai-ramainya kemarin juga Betul. kemudian tidak sampai pada hari ini. Ramainya dibahas di diskusi aja, nanti kita akan Iya. bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi sebenarnya bagaimana kemudian DPR bisa menjalankan putusan MK tersebut. Apakah kemudian KPU juga akan menjalankan Iya, putusan MK yang Sesuai kemarin dengan putusan sesuai MK ya. dengan yang sudah ditetapkan. Nanti kita akan bahas pemirsa, tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi yang menjadi pemberitaan di sejumlah daerah. Salah satunya yaitu di mana kebakaran hebat pemirsa ini melanda perkampungan padat penduduk yang berada di dekat proyek strategis nasional Makassar Newport, Kota Makassar, dengan sedikitnya paling tidak menghadirkan 15 unit rumah warga yang ludes terbakar. kebakaran ini tepatnya terjadi di perkampungan padat penduduk di Jalan Galangan Kapal 1, RT 11 RW 5 di Kelurahan Kaluku, Bodowa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Para penghuni rumah hanya bisa pasrah saat rumahnya mereka itu terbakar. Terutama karena banyak dari mereka tidak bisa menyelamatkan barang berharga. Karena api begitu cepat membesar hingga merembet ke belasan rumah lainnya. 26 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api akhirnya yang sejak sore hari itu bisa dipadamkan secara total pada malam hari. Pemirsa, rumah terbakar hebat di Pontianak Timur, Kalimantan Barat. 5 orang tewas dalam musibah itu. Ya, kalau kita lihat pemirsa, paling tidak di api dekat cepat langsung melahap rumah yang didominasi oleh bangunan dari kayu, di mana 5 orang tadi disampaikan oleh Sira Safira tewas, di mana 6 korban berhasil menyelamatkan diri. Sementara 1 korban pemirsa mengalami luka bakar yang cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam kemudian, dan kemudian pemadam kebakaran juga sempat berjibaku cukup lama bersama dengan warga memadamkan api di lokasi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun paling tidak diduga kuat akibat korsleting listrik. Lanjut lagi pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa, ini dari wilayah Lampung, di mana mobil pickup terbakar setelah mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite ke jerigen di SPBU di wilayah Lampung. Setelah memindahkan BBM ke jerigen di SPBU, mobil pickup ini tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat meluas hingga membakar semua jerigen berisikan BBM jenis Pertalite itu. Sopir pickup mengaku dirinya tak sengaja membuang puntung rokok tak jauh dari tangki mobil. Dari sinilah diduga api yang menyebabkan kebakaran hebat bisa terjadi. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk segera melakukan tugasnya, yaitu memadamkan api. Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat kejadian ini pemilik mobil mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Nah, ini harus hati-hati ya, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum ya, Betul. bahwa puntung rokok itu tidak boleh ada ketika sedang pengisian BBM. Fokus ya, ini kita Iya. menjadi perhatian bersama agar tidak merugikan juga wilayah setempat.
Setelah itu pemirsa, kami hadirkan juga informasi yang ramai diperbincangkan. Ini ada hajatan Walimatul Khitan yang kemudian dimeriahkan dengan hiburan musik dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Diwarnai kericuhan kali ini, di mana dua kelompok pemuda kampung pemirsa kemudian terlibat baku pukul, bahkan juga saling melempar batu di acara khitan tersebut. Tanda-tanda kericuhan sudah mulai nampak sejak pada saat itu musik dangdut koplo pantura tersebut dimulai. Saat orkes dangdut berlangsung, para penonton langsung berjoget menikmati alunan musik yang saat itu dibawakan para biduan. Diduga salah paham akibat saling senggol. Dua kelompok pemuda pun terlibat cekcok. Berawal dari cekcok mulut antar kelompok, mereka kemudian terlibat adu pukul. Bahkan tawuran terus meluas hingga saling kejar, saling lempar batu. Kericuhan ini akhirnya berhasil diredam aparat gabungan TNI Polri bersama dengan Satpol PP dan Linmas. Ini harus segera diselamatkan ini yang sedang punya hajat ya, jangan sampai terlempar juga nih lagi kita. Bahaya banget ini. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, menolak bayar uang dengan dalih biaya parkir bulanan. Seorang pemilik toko perlengkapan bayi di Medan, Sumatera Utara ini dianiaya dan diancam pelaku yang mengacungkan senjata api. Langsung saja kita coba ajak Anda melihat rekaman CCTV pemirsa di layar kaca Anda. Ini merekam bagaimana detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang preman kampung terhadap pemilik toko perlengkapan bayi di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara. Kami mohon maaf pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah informasi dari wilayah Purwokerjo, di mana warga desa Loding ini dihebohkan oleh penemuan mayat bayi di sungai terbungkus plastik di Sungai Loding, di mana bayi diketahui berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di salah satu sungai. Warga ini memang sempat menemukan korban di pinggir sungai, di mana kemudian langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan juga pihak keamanan setempat. Dan dari hasil penyelidikan pemirsa ini juga diketahui bahwa korban langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, kembali kami hadirkan informasi lainnya di mana menolak bayar uang dengan dalih biaya parkir bulanan. Seorang pemilik toko perlengkapan bayi di Medan, Sumatera Utara ini dianiaya hingga diancam pelaku yang mengacungkan senjata tajam. Yang Anda saksikan layar kaca pemirsa, ini adalah rekaman CCTV yang merekam bagaimana detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang preman kampung terhadap pemilik toko perlengkapan bayi di Jalan Madong Lubis, Medan, Sumatera Utara. Harus kami samarkan gambarnya pemirsa karena tidak nyaman untuk disaksikan, di mana pelaku datang dengan mengacukan parang kepada pemilik toko, bahkan juga meminta uang tunai sebesar Rp50.000 dengan dalih biaya parkir bulanan. Alwan, sang pemilik toko, ini mengaku sudah memberikan uang secara rutin. Namun Alwan tak terima karena preman yang sehari-hari menjadi juru parkir di sekitar lokasi tersebut meminta uang tambahan. Karena tak memberi uang yang diminta, kemudian sang preman tersebut lantas mengancam untuk memecahkan kaca steling yang berada di toko tersebut. Dari Medan pemirsa, kita geser ajak Anda menuju ke Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap, di mana ada yang menggegerkan warga setempat dengan penemuan ular berukuran cukup besar. Warga pun panik berhamburan keluar rumah serta langsung mengevakuasi ular jenis kobra dengan panjang mencapai 4 meter. Yang Anda saksikan merupakan video amatir yang diabadikan oleh warga saat detik-detik penangkapan ular kobra dengan berukuran besar di desa Ciwalen, Daih Luhur, Cilacap, Jawa Tengah. Kemunculan ular ini mematikan sempat menghebohkan warga sebab dalam sehari warga telah mendapatkan 3 ular kobra di dekat permukiman rumah warga. Agar kemudian tidak menimbulkan korban jiwa, warga beserta pawang ular menangkap ataupun mengevakuasi ular tersebut
yang tengah memakan ternak di belakang rumah salah satu warga. Menurut warga, berat dari ular kobra ini mencapai 8 kg dan panjangnya mencapai 4 meter. Setelah berhasil dievakuasi, ular kobra ini pun diamankan di rumah warga. Setelah kemunculan kawanan ular berbisa ini, warga juga diimbau agar selalu waspada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, karena ini bukan ular biasa ya, Cia, ya. Bahaya Ini banget ular kobra, loh. gak Iya. cuma satu lagi. Jadi memang harus jadi kewaspadaan kita semua. Iya. Jangan juga kemudian mengganggu habitat asli dari ular tersebut ya. Ya pemirsa, langsung kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jakarta pagi hari ini. Sudah ada Bribda Jessica Renden langsung di lokasi. Silahkan Bribda Jessica. Baik, terima kasih Sira dan Maria, serta selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kami berada di Gudang Peluru, Jakarta Selatan, dan untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dapat kita pantau bersama. Melalui jalur arteri, kondisi arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Saharjo tampak sudah mengalami peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, di mana keramaian pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan sedikit terjadi perlambatan percepatan menuju ke arah flyover. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur arteri yang akan menuju ke arah Saharjo melalui jalur arteri masih dalam kategori ramai, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Dan kami himbau juga kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai ramai pada pagi hari ini. Dan juga kami tekankan kepada para pengemudi roda 2, baik pengemudi maupun penumpang, wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara, dikarenakan pada kawasan ini masih banyak kami temukan para pengguna roda 2 yang tidak menggunakan helm berstandar nasional. Kemudian untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni arus lalu lintas dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kampung Melayu dapat dikategorikan ramai lancar, pengendara dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam. Namun kami tetap ingatkan dan himbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, juga mengantisipasi terhadap kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun bus dalam kota pada kawasan ini, dan tetap menggunakan laju sesuai dengan kendaraan Anda. Dan antisipasi juga terhadap banyaknya pejalan kaki pada kawasan ini. Dan kami kabarkan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 152 kasus laka lantas, dengan rincian 33 meninggal dunia dan 31 luka berat serta 312 luka ringan. Untuk itu kami himbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mentaati peraturan lalu lintas dan khususnya dapat mengikuti arah petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica, informasi langsung mengenai pantauan arus lalu lintas di Jakarta Selatan, tepatnya di Gudang Peluru yang saat ini sudah mulai ramai ya, dan juga agak sedikit macet, harus hati-hati. Dan kita juga akan membahas ya Ayah ya, mengenai sangat-sangat ramai juga ya, beberapa belakangan ini selain politik yang ramai dibicarakan, KDRT juga ramai diperbincangkan. Kita akan hadirkan nanti ya, usai jeda ya. Saat lagi pemirsa, Akan tetap hadirkan. bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban KDRT suaminya di wilayah Tangerang, Banten. Penganiayaan itu pemirsa bahkan terekam kamera CCTV dan juga viral di media sosial. Video rekaman CCTV dengan narasi suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya viral di media sosial. Aksi KDRT suami ke istri yang terekam kamera CCTV terjadi di Cipondoh, Kota Tangerang. Dalam video yang viral itu, seorang ibu rumah tangga ini berinisial PV terlihat dianiaya oleh suami yang berinisial M di dalam sebuah rumah kontrakan pada 18 Agustus lalu.
Video yang berdurasi lebih dari 1 menit itu menggambarkan pelaku tidak hanya memukul dan menendang korban, namun pelaku juga menjambak rambut korban hingga menyeretnya keluar rumah. Peristiwa ini menjadi perbincangan juga pada para tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah mereka. Menurut Ketua RT, pasangan suami istri ini sudah mengontrak selama 3 tahun, kesehariannya berjualan bawang putih di pasar. Pasca kejadian, kondisi rumah tersebut sudah kosong, sementara korban berada di rumah saudaranya. Petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Tangerang saat ini juga masih terus menyelidiki ya kasus ini. Iya, betul sekali, Jia. Coba kita akan dalami hal ini ya, Sira dan juga pemirsa. Langsung kita coba akan berbincang bersama dengan Ketua RT setempat. Itu ada Bapak Nasori. Assalamualaikum Pak Nasori, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nasori, tentu kami menyayangkan dan juga prihatin terhadap kejadian ini, Pak. Anda pertama kali mendengar informasi ini kapan, Pak? Dari para tetangga dan lihat dari CCTV-nya, CCTV. Oke. Pertama kali artinya sudah viral terlebih dahulu, baru kemudian para tetangga ini tahu atau bagaimana, Pak? Viral lebih dulu. Artinya sebelumnya belum ada laporan-laporan dari korban yang dianiaya oleh sang suami ini, Pak? Sama sekali belum, ya. Baru setelah kejadian kami merapat ke sana, ke rumah pelaku, ketemu dengan para tetangga yang menyaksikan di situ. Namun sampai detik ini kami dengan si pelaku belum pernah ketemu sama sekali. Seperti itu. Oke. Pada saat kejadian ada berapa orang yang menyaksikan dan apa yang dilakukan para tetangga ketika melihat ada penyiksaan ataupun KDRT yang dilakukan suami terhadap istrinya itu? Ya, para warga sekitar itu semua datang di situ menyaksikan kejadian seperti itu ya. Seperti apa, Pak, pada saat kejadian itu, Pak? Bisa dijelaskan kepada kami, Pak? Kejadiannya ya di dalam pemukulan, tendang, dan mau dilempar kursi. Seperti itu. Betul juga, Pak, informasinya ada upaya untuk menusuk kaki korban, Pak? Kenapa? Ada upaya untuk menusuk kaki korban, betul informasi itu, Pak? Ya, karena si pelaku itu sudah memegang pisau, dan pisau tersebut dikemblang-kemblangkan gitu ya ke kepala korban. Pada saat kejadian, para tetangga yang melihat itu sempat tidak, Pak, mencoba melerai ataupun menelpon pihak kepolisian begitu, Pak? Tidak ada. Pemicunya apa sih, Pak Nasori? Kenapa? Pemicunya apa, Pak? Pemicunya kami kurang tahu ya. Tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya sering tidak sih, Pak, menurut pengakuan dari para tetangga sebelah rumah, mendengar tidak mereka sering terjadi pertengkaran? Kayaknya sih tidak ya, nggak pernah terjadi apa-apa sih selama berumah tangga dan menempati rumah kontrakan tersebut. Kalau kesehariannya sebenarnya seperti apa, Pak? Sempat mendengar tidak ada cekcok dan lain hal? Tidak ada. Kalau sepengetahuan Bapak, dari sosok pelaku ini seperti apa? Sosok pelaku tuh setiap harinya saya lihat ya biasa-biasa saja gitu. Sopan gitu ya. Tutur katanya juga sopan gitu. Dan kami juga tidak menyangka kalau si pelaku akan berbuat seperti ini gitu. Iya. Keseharian pelaku ini sebagai apa sih, Pak? Profesinya, Pak? Pedagang bawang putih dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Baik, terima kasih Pak Nasori, Ketua RT. Semoga peristiwa-peristiwa seperti ini, KDRT seperti ini tidak lagi terjadi ya. Betul. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyapa para pedagang di Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang kemarin.
Gibran yang ditemani istrinya, Selviananda, membeli pakaian untuk anaknya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh warga dan juga pengunjung Pasar Baru Trade Center di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Pemirsa, Gibran ini ditemani oleh istri Selviananda dan rombongan calon kepala daerah beserta artis Raffi Ahmad menyapa para pedagang. Saat kunjungan ke Pasar Baru, Gibran dan istri juga membeli pakaian untuk anaknya di salah satu toko. Warga maupun pengunjung pasar juga rela berdesakan untuk melihat wakil presiden terpilih Gibran dan artis Raffi Ahmad. Kemudian setelah berbelanja, Gibran dan rombongan meninggalkan Pasar Baru untuk kembali ke Jakarta. Ya, revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Langsung saja kita cobakan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio, ada Bang Habibur Rahman di selaku anggota Badan Legislasi atau Balik DPR RI. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sekali dari kemarin. Iya nih, udah cukup Sehat tidur tadi ya, Bang ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Pagi. Dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Mbak Titi Anggraini selaku dosen hukum kepemiluan FHUI dan juga anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Salam sehat. sehat. Mbak, pertama-tama saya langsung ingin tanya kepada Anda. Revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan oleh DPR. Catatan Anda, Mbak? Ya, itu memang langkah yang harusnya diambil ya. Bahkan semestinya tidak ada adopsi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi juga harus dipastikan dari pernyataan Pak Dasko karena menyebutkan RUU Pilkada itu tidak bisa diberlakukan di Pilkada sekarang karena belum selesai. Artinya jangan-jangan kalau pakai logika pernyataan itu, kalau RUU Pilkadanya nanti selesai dengan substansi yang sama, maka Pilkada berikutnya juga bisa mengakomodir substansi yang ada di dalam RUU Pilkada. Sedangkan kalau kami berpandangan, Mbak, isi dari RUU Pilkada yang versi terakhir ya, itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mau sekarang atau nanti sama-sama tidak boleh diberlakukan karena menyimpangi baik putusan nomor 60 soal ambang batas pencalonan berdasarkan perolehan suara partai ataupun putusan 70 soal pemenuhan syarat usia. Jadi kita juga harus pastikan itu ya, bahwa substansi dalam RUU Pilkada tidak boleh berlaku sekarang atau nanti sepanjang masih memuat materi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah soal tindak lanjut. Jelas bahwa dengan pernyataan itu KPU harus melaksanakan pendaftaran pasangan calon yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 nanti berdasarkan seluruh ketentuan baik di putusan MK nomor 60 ataupun di putusan MK nomor 70. Jangan sampai ada parsialitas seolah-olah yang diakomodir hanya yang nomor 60. Nomor 60 ini soal persyaratan perolehan suaranya, ambang batasnya. Tapi putusan 70 soal usia juga jangan dilupakan. Dan termasuk itu harus sudah mulai diadopsi dalam pengumuman pendaftaran calon yang dilakukan oleh KPU, Mbak Maria dan Mbak Zera ya. Karena sebelum pendaftaran KPU harus mengumumkan dulu soal apa saja persyaratan, lalu waktu pendaftaran, dan disinilah justru tangan dingin kemandirian KPU itu dibutuhkan, dan kita mendukung sepenuhnya KPU untuk bekerja atas dasar konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang memang sudah harus merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak. Mbak Titi, mohon maaf Mbak, mengapa kemudian Anda memiliki keraguan begitu ya dalam narasi Anda bahwa nantinya KPU tidak akan menjalankan sepenuhnya keputusan MK terkait dengan Undang-Undang Nomor 60 dan juga 70 tersebut? Kalau merujuk pelaksanaan putusan nomor 90 soal syarat usia Pilpres, tentu kita tidak ada keraguan. Karena bagaimanapun pada waktu itu KPU sangat proaktif, langsung menerima pendaftaran tanpa perubahan peraturan KPU, dan itu juga diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kata Mahkamah Konstitusi tidak ada cerita yang namanya putusan MK
itu final mengikat atau dan juga erga omnes yang berlaku untuk semua, termasuk juga bagi partai politik dan pasangan calon yang akan mereka usung. Tapi saya juga punya pengalaman bahwa di beberapa peraturan KPU, contoh peraturan KPU tentang pencalonan mantan terpidana dalam pencalonan DPR ataupun DPD yang mengkorting putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 sampai akhirnya kami harus menggugat ke Mahkamah Agung dan dikabulkan. Dan juga termasuk putusan peraturan KPU tentang pencalonan DPR dan DPRD yang memuat keterwakilan perempuan yang bertentangan dengan undang-undang pemilu yang sudah sangat terang benderang. Tapi saya ingin memberikan kepercayaan terbaik saya bagi KPU karena di tengah situasi hari ini yang paling baik dan yang paling tepat dan paling menempatkan KPU sebagai institusi yang dipercaya oleh publik adalah tidak menambah kekacauan dengan mengatur berbeda. Kalau saya punya keraguan atau kekhawatiran, ya karena memang ada presidennya. Tetapi saya ingin meyakinkan KPU, sekaranglah KPU bisa lahir kembali sebagai lembaga yang mandiri, yang independen, yang dijamin oleh konstitusi, yang memang punya otoritas yang diberikan oleh undang-undang dan juga konstitusi kita untuk bekerja secara benar, Mbak Maria dan Mbak Sira. Ya, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi Mbak Titi juga sempat menyatakan bahwa ini artinya benar-benar sudah firm, tidak akan dilanjutkan dan tidak akan dibawa ke Bamus, mengingat 2 kali quorum, artinya akan ada proses selanjutnya itu dibawa ke Badan Musyawarah dengan memanggil beberapa fraksi? Ya, kalau kita melihat penjadwalan ya untuk sampai undang-undang itu disahkan, kan ya memang undang-undang itu baru berlaku ketika disahkan di paripurna. Jadi kita mau ngomong apapun di di Panja yang kemarin diliput-liput itu kan, lalu ngomong apapun di rapat tim perumus, tim sinkronisasi, hasil pleno tingkat pertama, yang berlaku adalah putusan paripurna. Ya. Kemarin paripurna tidak quorum. Ya. Untuk mengagendakan paripurna berikutnya kan harus melalui rapim DPR, rapat pimpinan DPR yang 5 orang itu ya, Mbak Puan dan Pak Dasko, lalu 3 wakil pimpinan DPR lainnya. Nah, setelah rapim, diagendakannya rapat Badan Musyawarah. Ya. Musyawarah Bamus ini kan perwakilan dari fraksi-fraksi. Nah, ini kan hari Jumat tidak ada jadwal rapim, tidak ada jadwal Bamus, ya kan ya. Hari Senin pun tidak ada, ya kan ya. Lalu paripurna terdekat itu hari Selasa, karena kan hari paripurna itu Selasa atau Kamis. Pendaftaran sudah di hari Selasa ya. 27 Agustus. Sehingga yang jelas di pilkada kali ini ya, rujukannya adalah undang-undang pilkada yang ya terakhir dikoreksi ya lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa perkara terkait beberapa pasal, itulah undang-undang yang berlaku dan itu sudah dikonfirmasi semalam oleh teman-teman KPU dan saya bisa menjamin 100% kan KPU kan nanti akan melakukan rapat konsultasi dengan DPR hari ini atau hari Senin ya kan. Saya pastikan ya karena dari komunikasi yang berjalan bahwa dan faktanya memang harus seperti itu. Ketika tidak ada perubahan terhadap undang-undang yang berlaku saat ini, maka yang undang-undang yang berlaku saat inilah yang berlaku. Artinya ketika nanti KPU berkonsultasi dengan uji materi DPR akan sama dengan sesuai dengan putusan MK. Pasti, saya jamin 100%. Itu kan yang dikhawatirkan, Bang. Jangan sampai kemudian nanti ada beberapa celah di sana. Perbedaan. Itu yang saya sampaikan, ya kan memang seharusnya seperti itu. Undang-undang baru berlaku, yang berlaku adalah yang saat ini gitu loh. Nggak bisa dirubah ya kan atau diinterpretasikan macam-macam sebelum adanya rapat paripurna. Nah, rapat paripurna kan tidak akan terlaksana sampai dengan hari Selasa setidaknya ya. Atau bahkan mungkin hari Kamis ya. Ya, Bang Margarito juga harus menjawab hal ini. Apakah kemudian nanti KPU juga akan melaksanakan undang-undang sesuai dengan yang diputuskan oleh MK atau Anda memiliki pandangan lain, Bang Margarito? Tapi nanti usai jeda ya Bang, kita ada saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
nggak bisa dimajuin. Pemirsa, sementara itu pemirsa kalau kita lihat Komisi Pemilihan Umum atau KPU kan telah menyiapkan draft revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Nah, pencalonan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut kami hadirkan pernyataan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam konferensi pers kemarin. Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Saat ini KPU sudah menyiapkan 3 rancangan dalam PKPU yang akan juga dikonsultasikan kepada DPR Komisi 2. Kita tanyakan langsung kepada Bang Margarito. Kalau dari sistem mekanisme hukum, kemudian juga dari konstitusinya, langkah ini memang sudah harus dilakukan oleh KPU kan? Berdasarkan dengan keputusan yang diambil MK. Ya begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu ya hukum ya. Berlaku sejak saat itu kecuali ada perubahan. Sejauh tidak ada perubahan maka dia hukum. Nah karena dia hukum, dia berlaku, dan karena itu harus jadikan dasar lakukan tindakan hukum. Itu satu. Yang kedua, soal konsultasi ini ya, yang tadi Ketua KPU mengatakan bahwa mereka tetap akan berkonsultasi oleh karena beberapa waktu lalu mereka disanksi karena tidak melakukan konsultasi itu. Ya, Mas. Kalau saya sih sebenarnya begini, untuk yang 2000 yang kemarin itu ya, yang mereka tidak bisa melakukan konsultasi oleh karena pada waktu itu DPR reses. Reses kan satu hal hukum yang sah. Jadi mereka tidak berkonsultasi terhalang oleh satu sebab hukum yang sah. Sehingga sebenarnya dari segi hukum tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepada mereka, pada teman-teman KPU ini. Karena sekali lagi, mereka tidak bisa berkonsultasi dengan DPR oleh karena DPR sedang reses. Reses itu satu hal yang sah. Jadi hal yang sah itu yang menghalangi mereka berkonsultasi. Tapi kan kalau saat ini kan kalau ini kan tidak gitu ya. Ya sehingga oke, konsultasi saja begitu ya. Yang ketiga sebenarnya kan karena mereka jelas akan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai rujukan, kan? Putusan Mahkamah Konstitusi kan jelas tuh. Untuk beberapa hal itu jelas dia diamar gitu ya. Jadi saya rasa, dan memang harus ditempuh prosedur itu. Walaupun ya di masa akan datang memang saya berpikir begini, ini Mahkamah Konstitusi sama dengan Mahkamah Konstitusi, KPU sama dengan Mahkamah Agung sama dengan Mahkamah Konstitusi. Soalnya adalah apakah peraturan Mahkamah Agung
apakah peraturan Mahkamah Konstitusi itu dikonsultasikan dengan DPR, dengan pemerintah? Tidak. Kenapa KPU harus konsultasi? Padahal status hukum konstitusionalnya sama. Dua-dua mereka semua ini lembaga mandiri, independen. Jadi kenapa tiga yang lain yang mandiri juga itu tidak, sedangkan ini satu harus gitu ya. Tapi itu satu hal yang kita mesti pikirkan di masa yang akan datang. Prosedur ini harus tempuh karena existingnya begitu, oleh karena orang yang, dan kita ini kan negara hukum demokratik gitu ya, diatur dalam konstitusi. Salah satu, ada dua elemen penting dalam negara hukum demokratis itu, satu elemen prosedur, ada satu elemen substansi. Elemen prosedur itu memang harus tindakan-tindakan aparatur negara harus by prosedur. Bang, tapi kan begini ya, artinya kan langkah yang nanti akan dijalani oleh KPU berkonsultasi dengan DPR ini bisa diartikan sebagai formalitas begitu kan? Karena kan yang pasti nanti KPU akan melaksanakan sesuai dengan putusan MK, DPR pun tadi Bang Habib juga sudah sampaikan demikian. Iya. Jadi saya rasa ya, pasti mereka cuman karena diharuskan. Sesuai dengan prosedur saja begitu kan mekanismenya. Ya sesuai diharuskan untuk berkonsultasi, jadi mesti berkonsultasi. Betapapun substansinya cuma formal. Ya ngobrol-ngobrol harus sampai ke sana. Artinya kan sebenarnya tidak ada yang harus dikhawatirkan dong Bang mengenai hal ini. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Bang Habib tidak akan ada yang berubah, dipastikan KPU akan menjalankan putusan MK. Secara normatif memang betul tidak ada yang harus dikhawatirkan. Tapi kan ini proses masih berjalan. Walaupun integritas, kredibilitas seseorang itu kan diukur dari omongannya ya. Mestinya apa semua yang disampaikan itu betul-betul direalisasikan. Tapi terus terang kami di lingkup pemilu punya pengalaman buruk dengan KPU. KPU pernah press conference dengan DKPP, dengan Bawaslu menyatakan bahwa akan merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dan mengkoreksi keterwakilan perempuan sesuai Undang-Undang Pemilu pasal 245, tapi kan itu tidak dilakukan. Sampai kemudian harus kami melapor ke DKPP dan KPU diberi peringatan keras ya pada waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu wajar bagi publik untuk kemudian menjadi alarm untuk terus mengawal. Saya bersyukur bahwa tadi Pak Margarito menyampaikan dimaksudkan itu seperti apa? Bagaimana Mbak? Langkah konkret yang Mbak Titi sampaikan tadi sebelumnya itu seperti apa? Iya, oleh karena itu yang kita harus pastikan adalah memang benar pada tanggal 27 nanti putusan mahkamah itu dilaksanakan komprehensif komplit Mbak. Jadi harus kita ingat bahwa putusan MK bukan hanya soal ambang batas pencalonan yang merekonstruksi persyaratan itu menjadi 6,5 sampai 10% dari perolehan suara. Tapi juga ada putusan MK nomor 70 soal pemenuhan syarat usia. Nah, jadi ini akan kita bisa pastikan kalau semua KPU di seluruh daerah pada saat pengumuman pembukaan pendaftaran pasangan calon menjelang tanggal 27 nanti itu sudah mengadopsi sepenuhnya putusan MK. Jadi walaupun peraturan KPU misalnya belum sampai pada pengundangan dan mendapatkan nomor terkait dengan penempatan di berita negara, pada saat pengumuman pendaftaran pasangan calon dan juga saat penerimaan pendaftaran pasangan calon, mestinya semua substansi di dalam putusan MK, dua putusan MK tadi sudah diadopsi dan diimplementasikan oleh KPU, Mbak. Oke, Bang Habib, Anda bisa memastikan itu bahwa nanti tidak hanya putusan 60 saja, tapi juga secara komplit hingga kemudian pembatasan usia juga nanti juga akan dipatuhi oleh KPU? Ya, yang saya yakini seperti itu ya. Tidak ada kepentingan atau apapun. Yang saya yakini seperti itu, apakah 60, apakah 70, ya. Intinya KPU pasti akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kan memang tidak ada perubahan terhadap undang-undang pilkada ini. Jadi kita walaupun sama ya, tapi kita perinci nih perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan undang-undang pilkada yang menjadi objek dari Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi persoalannya bukan sekedar mematuhi tapi udah undang-undang pilkadanya, gitu kan ya. Saya yakin, gitu kan ya. Apalagi dengan melihat perkembangan terakhir, ya kan ya, dinamika politik. Karena kami ini di DPR nggak melulu bicara hukum,
pasti juga bicara perkembangan politik. Ketika terjadi kemarin misalnya ada satu respon masyarakat yang cukup kuat, ya kan ya, itu kan pasti menjadi poin juga buat teman-teman baik KPU maupun di DPR. Sehingga ya dalam hukum itu kan yang paling penting itu adalah kemanfaatan. Mana yang paling bermanfaat, ya kan? Terlepas kita anggap ini benar atau apa lebih benar ya, antara dua hal mana tepat lebih tepat, tapi yang paling penting rujukannya adalah kemaslahatan. Jangan misalnya ketika ini kita bikin ribut lagi. Nah itu yang menurut saya pasti, makanya feeling saya 100% nih ya kan ya, putusan hasil konsultasi tersebut ya. Yang pertama kalau mau lebih clear ya, soal persentase itu mengikuti putusan nomor 60 soal usia ya kan ya, pasti mengikuti undang-undang MK yang ya dijelaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa bukan saat pelantikan tetapi saat penetapan. Nah itu dia. Itu dia. Artinya clear ya, sejalan dengan apa yang sudah diputuskan dalam MK gitu kan. Ya. Konsultasi itu kan lebih kepada bagaimana Feeling saya mekanisme sih itu direalisasikan ya, gitu yang ya. saya yakini seperti itu. Berarti bukan saat pelantikan ya Bang, tapi saat pendaftaran. Iya, kan di pertimbangan hukumnya seperti Betul. itu. Yang saya yakini akan dihasilkan dalam rapat konsultasi itu seperti itu. Oke, karena kekhawatiran Mbak Titi ini nampaknya Iya, karena melihat ada. dinamika politik saat ini begitu ya Mbak Titi ya? Ya, betul sekali Mbak. Jadi juga kalau kita lihat di peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, wali kota disebutkan sejak tanggal 24 Agustus KPU akan melakukan pengumuman pendaftaran. Jadi 24 Agustus itu ada pengumuman. Nah, sebenarnya titik baliknya di sana. Hari ini kita tanggal 23. Besok mari kita cermati apakah pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh seluruh KPU daerah, karena yang mengumumkan pendaftaran kan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Apakah putusan MK itu sudah diadopsi? Karena kalau belajar dari presiden putusan 90, langsung KPU adopsi tanpa kemudian ada perubahan peraturan KPU, maka hal yang sama mutatis mutandis harus juga dilakukan oleh KPU. Kalau besok ternyata pengumuman pendaftaran tidak mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi, sebab jangan sampai disebut begini, kan ada putusan Mahkamah Agung tuh soal usia. Sementara kan KPU harus juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Padahal tidak boleh dibenturkan. Putusan Mahkamah Agung itu adalah pengujian terhadap peraturan KPU, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi pengujian terhadap norma undang-undang. Tentu saja norma undang-undang yang konstitusional lah yang harus diikuti. Bukan kemudian saling membenturkan antara dua putusan, tapi memang beda konteksnya, beda konstitusionalitas yang diujinya begitu. Nah, oleh karena itu besok mari kita bersama-sama cermati seluruh pengumuman yang akan dirilis oleh KPU, karena mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus KPU melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 sebelum penerimaan pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, Mbak. Ya, pernyataan statement dari Mbak Titi ini juga menjadi krusial ya, menjadi titik penting karena kita sama-sama akan menunggu. Kita sayang sekali ya mencoba untuk menghubungi dari pihak KPU untuk bergabung bersama kami, tetapi belum ada yang bisa hadir di pagi hari ini. Pemirsa, kami segera kembali dan akan melanjutkan dialog usai jeda. Kita lanjutkan dialog saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, apa yang tadi menjadi kekhawatiran dari Mbak Titi? Tapi artinya KPU sendiri ini sebenarnya sudah paham betul kan dari konstitusi dan akan mengikuti apa yang sudah menjadi aturan ataupun yang diputuskan dalam MK. Walaupun presidennya banyak tuh Bang. Iya, mereka ketakutan juga kan. Pernah kemarin apa 2 hari yang lalu kita di sini itu, saya bilang kalau saya nggak konsultasi loh. Kalau saya bilang, Anda nggak usah konsultasi, bikin aja deh. Tapi sebenarnya sah tidak kalau bilang, tidak konsultasi? Enggak, masalahnya mereka udah pernah dikasih sanksi secara etik itu gitu kan. Jadi ya pada ketakutan, nggak mau Bang, kita mesti konsultasi. Jadi dapat dipastikan mereka akan berkonsultasi, dan saya yakin mereka dengan presiden yang kemarin itu yang mereka sudah dikasih sanksi etik itu akan membuat mereka tidak berani macam-macam dah. Yakin saya itu, mereka nggak bakalan macam-macam karena mereka udah belum lama kok ini. Dari Pilpres kemarin kan,
case ini kan belum beberapa hari ini. Apalagi Bang Habib juga tadi bisa menjamin bahwa akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam Oh MK iya begitu. pasti, dan saya tidak mungkin lah itu mereka keluar dari rules yang ada gitu, hukum yang sudah ada, terang benerang kayak begitu kan. Apalagi memang sekarang ini ada masalah loh kalau saya setuju lah gitu ya, walaupun ya secara konseptual saya itu berada dalam secara akademik dan secara konseptual saya itu berada dalam posisi khusus mengenai hukum di putusan-putusan hakim gitu ya. Bagi saya hukum dalam putusan hakim itu diamar. Nah ini pendapat itu, kalau yang mereka bilang ini kan bola-balik dipertimbangkan gitu. Itu pendapat hukum, pendapatnya menjadi fondasi dari amar gitu. Seharusnya yang dipakai adalah amar. Tapi memang di dalam kasus ini ada masalah memang. Kalau kita pakai full yang Mahkamah Agung, kalau besok itu orang baru 29 tahun atau 29 tahun katakanlah begitu ya. Terus pelantikan kan dia punya mesti 30. Bagaimana kalau jadi orang mendaftar itu kan bisa 29 tahun 6 bulan misalnya. Berapa bulan? Misalnya begitu. Anda bisa proyeksi kapan pelantikannya. Nah kalau katakanlah kalau KPU proyeksi ini tidak akan ada sengketa atau sengketa lagi, sengketa paling cukup berlangsung 4 bulan. Yang dikhawatirkan pada saat pendaftaran belum 30, tapi pas pelantikan sudah 30 gitu maksudnya. Misalnya pelantikan belum sampai juga. Karena tidak ada jaminan kapan akan dilantik begitu tadi. Misalnya, gitu bilang. apakah orang ini akan dibatalkan dalam pendaftaran? Itu problem tuh. Karena kalau daftar kan terserah tuh, yang penting pelantikan umurnya 30. Pelantikan misalnya karena tidak ada sengketa, kalau tidak salah di Perpres mengenai pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota itu, yang tidak ada sengketa akan dilantik pada tanggal 7 Februari. Kalau pada tanggal 7 Februari itu, kan kalau dia baru 29 tahun 6 bulan misalnya, tanggal 7 Februari itu kan dia belum 30 tahun tuh. Nah, bagaimana pendaftaran ini? Iya, itu dia. Itu ada problem. Nah, di titik itu memang kita mesti bicara mengenai apa tadi yang bilang itu kemanfaatan itu. Saya rasa itu masuk akal gitu. Sehingga dengan itu ya kita mesti dapat menerima begitu ya. Tapi di masa depan menurut saya kita mesti lebih tertib deh. Soal? Misalnya begini nih, ini dalam soal ini gitu ya. Kan semua orang yang belajar hukum, ya, terutama belajar tata negara dan administrasi negara begitu ya. Authority itu hanya bersumber dari undang-undang, wewenang gitu ya. Hanya dari undang-undang dan atau undang-undang dasar. Apapun itu. Nah, sekali lagi gitu ya, undang-undang dasar itu memberikan wewenang Mahkamah Konstitusi itu menguji, bukan membuat. Membuat itu mereka ini yang punya. Mahkamah Konstitusi cuma nguji. Bola-balik orang mengatakan itu negatif legislator gitu ya. Ada cuma memberikan makna doang. Tidak bikin norma baru gitu. Nah, kita mesti tertib juga. Jadi jangan wewenangnya DPR, wewenang DPR diambil oleh Mahkamah Agung. Atau justru sebaliknya. Ya begitu sebaliknya gitu. Nah, kita mesti tertib di situ. Hanya itu cara kita menciptakan negara yang sehat itu. Kita tidak bisa berdalih dengan demokrasi nggak bisa juga. Demokrasi itu mesti kita kerangkakan dalam hukum, dan begitulah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi di masa akan datang kita mesti tertib nih. Tadi saya bilang sebentar sama Bib, kita mesti tertibkan ini cara kita bernegara ini, terutama yang soal mengambil wewenang ini gitu ya. Saya tahu orang-orang bolak-balik mengatakan, menjelaskan mereka itu dengan ini judicial activism, orang tidak pernah bicara mengenai judicial restriction. Ada juga loh, ada kalau ini kita bicara paham gitu ya. Ini kan paham-paham orang. Di atas itu semua kan namanya kita bernegara, dan tadi saya bilang rule of law, salah satu elemennya adalah prosedur. Prosedur itu mengharuskan setiap aparatur negara itu by law. Tapi kan tadi saya sampaikan Bang Habib nih, paling tidak akan mengawal nanti melaksanakan ini dengan tertib juga ya. Kapan Bang rencananya konsultasi akan dilaksanakan? Saya hari Jumat ini kan hari fraksi, jadi tidak ada kegiatan komisi setahu saya. Sekitar hari Senin. Jadi hari itu dikonsultasikan langsung berlaku menjadi pedoman untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut ya.
hari Selasanya. Oke, jadi hari Senin konsultasinya dan akan langsung berlangsung pada Saya nggak tahu hari persis Senin ya, apakah hari ini ada rapat, tapi biasanya kalau hari Jumat ini hari fraksi, jadi tidak ada rapat komisi. Jadi, kemungkinan besar Senin ya Bang ya. Iya. Dan usai kemudian diputuskan itu harusnya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Titi ya, beberapa KPU daerah juga kemudian harus mengumumkan terlebih dahulu aturan PKPU itu. Ya itu kan tinggal mengikuti, ya pasti dapat dipastikan seperti itu. Oke, DPR mengawal hal itu ya? Iya, akan mengawal ya. Baik, kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Habib, sudah ada jaminan paling tidak akan kemana-mana, akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam MK, Mbak Titi. Dan akan disampaikan konsultasinya pada hari Senin, kemungkinan karena rencananya memang diberlakukan ataupun paling tidak disampaikan pada hari Senin. Ya, sebagai sesama wong kito ya, kalau saya percaya kepada Bang Habib, karena biasanya Bang Habib ini komitmen sama apa yang disampaikan. Tapi lagi-lagi karena ini proses formal bernegara, tentu kita harus memastikan KPU. Jadi besok itu adalah salah satu parameter yang paling konkret. Kalau kita kan sekarang sedang bicara narasi-narasinya gitu ya, besok itu konkretnya. Nah, kalau memang besok KPU ikut, ya berarti memang betul putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan. Saya juga setuju tadi dengan Bang Habib, harganya terlalu mahal. Kalau dipaksakan menyimpangi lagi putusan Mahkamah Konstitusi, saya sendiri bilang bahwa putusan MK nomor 60, nomor 70 itu adalah kado manis akhir periode kedua Jokowi dan awal yang indah bagi awal kepemimpinan Pak Prabowo. Karena demokrasi kita, pemilu kita lebih inklusif, lebih beragam pilihan, dan mudah-mudahan demokrasi yang sehat ini juga berujung sampai 2024 dan juga diduplikasi di Pilpres, akhirnya Partai Gerindra nanti bisa mengusung sendiri kader terbaiknya tanpa harus disandera oleh pemaksaan koalisi, karena memang terpenuhi persyaratan dan kita bisa lebih punya kompetisi yang betul-betul menawarkan pilihan-pilihan terbaik dari anak bangsa yang jumlahnya ratusan juta ini. Seperti itu ya Mbak Titi ya. Nanti kita lihat bagaimana langkah yang diambil oleh KPU. Kita kawal bersama-sama Mbak Titi. Terima kasih banyak Mbak Titi sudah hadir. Bang Habib terima kasih. Bang Margareta terima kasih. Ya, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Kita akan bahas diskusi juga kemarin. Jadi gimana nih Pilkada Jakarta? Ramai juga nih menjadi pembincangan ya itu kemarin dia. ya. PDIP akankah kemudian mengusung Anies Baswedan? Nah, itu akan kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Malah jadi blunder nanti. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa di pada malam penganugerahan Ahmad Bakri ke-20 digelar dengan menghadirkan ada sejumlah tokoh di sana, kemudian juga para penerima penghargaan pun turut hadir. Nah, kalau kita lihat dalam penganugerahan Ahmad Bakri tahun 2024 ini terdapat 5 tokoh yang menerima penghargaan, di mana antara lain adalah Yusuf Wanandi pada bidang pemikir sosial, kemudian Zawawi Imron pada bidang seni budaya dan sastra, Afrianti Sumboja pada bidang sains dan teknologi, serta Dr. Harapan bidang kesehatan, serta Grand Prix Tomries, di mana penghargaan khusus bidang ilmuwan muda. Penghargaan ke-20 ini diapresiasi yang sangat luar biasa tentunya karena ini merupakan kontribusi nyata Grup Bakri kepada bangsa dan negara serta ilmu pengetahuan, dan ini pun dilakukan setiap tahun. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya di mana Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar masa bakti 2024 hingga 2029. Bahlil menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan Dewan Pengurus Partai Golkar untuk periode 2024 hingga 2029. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP Golkar, Bahlil menyampaikan sejumlah nama pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinannya. Selain itu pemirsa, Bahlil juga menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Ketua Dewan Pembina Partai berlambang pohon beringin ini. Bahlil menyebut keputusan ini telah melewati proses pertimbangan yang cukup panjang dengan memperhatikan berbagai macam dinamika.
Ya, pertanyaannya kemudian apakah PDI Perjuangan ini akan tetap mengusung Anies atau justru sebaliknya? Kami hadirkan dialognya bersama narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Bang Ciko Hakim yang merupakan politisi PDI Perjuangan, kemudian Mas Arief Nurul Iman yang merupakan analis politik. Selamat pagi Bang Ciko, Mas Arief. Ini seru banget, menarik banget kalau kita dengar tadi, on fire banget Ibu ya menyampaikan ya. Tapi Bang Ciko, arti makna yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri, apakah tidak jadi mengusung Anies? Nggak begitu juga, saya tidak mendengar, kita juga tidak mendengar bahwa Ibu bilang, oh saya nggak mungkin mendukung Anies. Tapi kan bilang ada istilah garuk-garuk kepala, heran gitu. Sebenarnya itu suatu hal yang wajar, dan ini tidak hanya terjadi pada seorang Anies Baswedan kalau kita bicara soal terkait dengan pengusungan di internal kader kita, di internal partai kita. Di seluruh daerah kalau ada non-kader, ya bukan kader partai, tentunya akan banyak pertanyaan dari fungsionaris, khususnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena memang PDI Perjuangan ini kan partai kader, partai yang selalu mempersiapkan kadernya untuk di jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan strategis. Artinya kita betul-betul mempersiapkan dan ada jenjang karir, ada tangga yang mesti dilalui gitu. Nggak semudah itu untuk bisa menjadi kader yang dianggap kader unggulan di PDI Perjuangan. Bayangkan nih ya, saya cuma kasih contoh aja. Seorang Ganjar Pranowo sekian lama menjadi gubernur, sekian lama menjadi anggota DPR, baru kemarin loh jadi pengurus DPP. Iya kan? Basuki Cahayapurnama, kurang apa nama-nama besar itu? Baru kemarin dilantik jadi pengurus DPP. Jadi nggak satu malam lalu bisa jadi pengurus DPP, satu malam bisa menjadi calon gubernur dan lain-lain. Artinya Ibu mempertanyakan satu arahkah visi dan misinya Pak Anies dengan visi dan misi partai yang sudah berdiri sekian lama, yang sudah mempunyai banyak pemikiran, garis perjuangan yang jelas, ideologi yang jelas. Begitu ya, karena itu harus kader ya. Setujukah dengan ideologi kita? Kita yang terkenal sebagai partai yang menjunjung tinggi keberagaman, ya kan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi partai yang paling kuat. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah setuju dengan cara-cara pemikiran-pemikiran terbaru kita terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan kesejahteraan masyarakat gitu. Semua orang punya gagasan yang baik mungkin ya tujuannya. Tetapi kan setiap partai politik atau tokoh tentunya punya cara-cara sendiri untuk memperjuangkannya. Begitu ya? Itunya sinkron nggak? Gitu kan? Nah terus satu, loyalitasnya terhadap partai bagaimana? Partai ini dibangun bersama dengan darah, air mata. Apalagi PDI Perjuangan, kalau kita bicara darah dan air mata, itu bukan kata-kata bualan, itu benar-benar terjadi gitu. Kita menumpahkan darah untuk bertahan sebagai partai. Pernah terjadi tahun 1990-an. Jadi hal-hal itu yang kemudian masih diperhitungkan oleh Bu Mega gitu. Betul, sedangkan orang yang sering cium tangan aja bisa nggak loyal. Oh, berdasarkan itu sebenarnya ya. Berdasarkan itu pengalaman-pengalaman pahitnya. Coba dong dalam waktu seminggu ini, kurang dari seminggu ini, bisa nggak membuktikan bahwa ada loyalitas terhadap partai dan terhadap ideologi dan garis perjuangan. Kita minta cenayangnya Mas Arief usai jeda nanti Mas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, PDI Perjuangan ini mengumumkan 169 calon kepala daerah yang kemudian akan diusung dalam Pilkada 2024. Dan untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah Jakarta, kemudian Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, ini masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengumumkan 169 calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengumumkan 6 calon gubernur dan wakil gubernur untuk sejumlah provinsi, diantaranya yaitu Provinsi Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sementara untuk calon kepala daerah untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, Hasto menyebut menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini mohon maaf pesawat terlambat. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani dan Heliana. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafid. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyuman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Dari Papua Tengah, Bapak Meki
Nawipa dan Deinas Gale. Dari Papua Selatan, Bapak Apollo Savanpo dan Pascalis Imagawa. Tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Pengumuman 169 bakal calon kepala daerah dari Partai Berlambang Banteng ini merupakan gelombang kedua dari 3 gelombang yang akan dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Menjelang pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih disuruh nunggu kita kalau untuk putra daerah, terutama untuk epicentrum di Jakarta, itu dia ya. Jadi Mas Arief, Anda melihat apa yang disampaikan oleh Bu Mega begitu ya, ini memang suatu dilema dan akan membuka peluang untuk Anies atau justru menyaksikan Anies akan sesuai dengan ideologi dari PDIP? Saya kira apa yang disampaikan Bu Mega kemarin sebuah refleksi dari pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi politik. Kenapa? Karena PDIP ini partai kader, partai ideologis, dan karena itu tidak hanya soal potensi kemenangan atau elektabilitas, tetapi juga harus melihat bagaimana sosok kandidat yang diusung, soal ideologi, komitmen terhadap partai atau loyalitas, sehingga dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, PDIP selain bertarung untuk memenangkan Pilkada juga ada konteks politik melawan dalam hal ini melawan koalisi besar yang dibangun oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini saya kira yang kemudian Anies masih berpotensi untuk diusung PDIP dari sisi elektabilitas hari ini masih paling tinggi di antara tokoh yang lain. Tetapi dalam konteks melawannya. Ya, kan? Tetapi dalam konteks kaderisasi atau ideologi partai bagi PDIP atau Ibu Megawati tentu masih harus dikalkulasi ulang sejauh mana komitmen dia terhadap misi, visi dan ideologi PDIP. Itu saya kira yang menjadi pertimbangan tidak hanya Ibu Megawati tetapi juga kader-kader PDIP Mas Arief Jakarta. Melihatnya komunikasi politik yang disampaikan pada saat ini paling tidak dari sosok Anies Baswedan terhadap PDI Perjuangan seperti apa? Begitupun sebaliknya. Saya kira Pak Anies juga sangat berharap bisa diusung oleh PDIP karena tidak ada kendaraan politik lain hari ini yang bisa diusung, yang mengusung Anies Baswedan. Melalui jalur independen sudah ditutup. Tidak ada partai lain yang bisa mengusung kepala daerah calon gubernur selain PDIP yang hingga hari ini belum memutuskan kandidatnya. Soal komunikasi saya kira beberapa petinggi PDIP seperti Bang Masinton menyatakan bahwa Anies Baswedan juga masih potensi bahkan akan didaftarkan di 27 Agustus mendatang. Mas Hasto juga bilang ada peluang. Iya, ada peluang karena faktor elektabilitas. Tetapi pertanyaannya sejauh mana loyalitas atau ideologi dari Mas Anies ini? Tentu ini masih kita lihat beberapa hari sampai 27 Agustus mendatang. Kalau hitung-hitungannya Mas Arief, ideologinya akan nyambung tidak dengan PDI Perjuangan? Nampaknya seperti air dan minyak ya. Kalau dari sisi personal Mas Anies sebetulnya dia ya moderat, tetapi juga tidak marhen. Tetapi dalam konteks politik tentu ada ruang kompromi yang bisa diselaraskan antara moderat dengan marhen ini. Oke. Mas Ciko mungkin. Nah itu dia Mas Ciko. Apakah betul Mas? Betul. Iya. Karena dilemanya itu tadi bisa nurut nggak ibaratnya gitu loh sama PDIP. Ya sebenarnya gini, nurut itu kan bukan nurut sama ibu ya. Ini juga kita harus tahu cara-cara gaya-gaya komunikasi ibu yang sudah puluhan tahun muncul ke publik ketika berbicara. Dan publik lah saya juga sebenarnya dari hati kecilnya juga udah ngerti lah ya apa maksudnya ibu. Cuma kan emang menarik untuk selalu membicarakan itu. Terkait dengan nurut apa enggak, ya nurut satu. Terkait dengan ideologi itu benar ya. Marhainisme, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu nggak dilihat di Anies Baswedan ya? Tentu kita melihat, kita mempertanyakan itu karena kita punya pengalaman 2017 kita tahu lah kita nggak bisa menutup-nutupi ada pilkada yang begitu bergejolak ya kan antar kubu ya dianggap kubu Islamis, kubu nasionalis dan lain-lain dan ini kita nggak mau terulang lagi dan kita juga nggak mau kita punya pendukung juga enggan kemudian menjadi mendukung orang yang kita usung kan itu juga harus jadi pembicaraan di internal kita. Artinya apa? Mas Hasto juga pernah menyampaikan bahwa kita juga mendengar suara arus bawah. Arus bawah mana? Yang utama tentu arus bawah pemilih PDI Perjuangan dulu dong, ya kan? Karena mereka sudah memilih kita, ya kan? Memberikan amanat pada kita. Itu kita dengarkan. Apakah mau kita? Arus bawah suaranya apa? Arus bawah saya rasa sebenarnya hari-hari ini
prinsipnya adalah sudah melampaui terkait dengan hal-hal yang sifatnya primordialisme, ideologi, yang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Artinya mau Anies nih? Lebih ke arah bagaimana kita bisa memenangkan PDI Perjuangan lagi. Artinya Anies oke-oke aja begitu. Bagaimana kita bisa tadi melawan semacam kepungan dari partai-partai politik lain di Jakarta, dan ya Anies dipertimbangkan lah. Anies itu menarik lah. Dan saya rasa bukan hanya soal elektabilitas. Pak Anies juga kita harus akui tingkat kepuasan publiknya juga tinggi ya. Artinya apa? Itu juga artinya ada juga pemilih PDI Perjuangan yang melihat Pak Anies ini cukup sukses ketika memimpin Jakarta. Tapi kembali lagi, karena kita sebagai partai kader tadi juga disampaikan, kita juga harus nggak boleh melupakan kader-kader kita. Ada nama Pak Ahok, Pak Jarod, Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD, nama Mas Hendi, ya kan, ada Charles Honoris, ada beberapa nama lain lagi. Dan semuanya itu bukan sekedar kader yang memang Ahok ada elektabilitasnya juga tinggi. Pernah menjadi gubernur, disukai masyarakat, tingkat kepuasan publiknya tinggi. Ada Mas Hendi yang punya pengalaman sebagai kepala daerah juga, sekarang kepala LKPP, ya kan. Ada juga Mas Pras, ketua DPRD 2 periode. Pak Jarod, siapa yang nggak kenal, ya kan. Hal-hal, dan ini juga menjadi hal yang merepotkan kami. Itu tadi sebagai partai kader kan, coba bayangin. Kita bicara soal Bali misalnya yang tadi kemarin sudah diputuskan, ya kan. Bali ini kan ya PDI Perjuangan lah, ini kandang kita lah gitu ya. Itu aja baru diumumin kemarin gitu. Karena apa? Karena pertarungannya antar internal kader yang jago, yang hebat, yang disukai masyarakat itu terlalu banyak. Nah, jadi akhirnya komprominya ya dua-dua kader juga majuin kan gitu. Nah, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta ini Mas, yang kemudian masih menjadi pertanyaan besar, akankah kemudian mengambil konteks melawan tadi dengan mengusung Anies Baswedan, atau justru dari nama-nama yang tadi disebutkan sudah merucut kemana saja? Nanti kita bahas ya Mas, saja saat lagi. Oke, menarik. Kita bawa on air aja boleh nggak obrolan kita ini? Jadi gitu, kalau misalnya kita lihat Mas, karena kan kemarin Mas Hasto sempat bilang tuh ya bahwa paling tidak ada peluang lah untuk Anies Baswedan, dan kita melihat Mas Hasto ini sebagai representasi dari Bu Mega gitu. Tapi kemarin ujuk-ujuk gitu ya, Bu Mega berbeda ya, seperti itu gitu. Ya, mungkin Bu Mega sebenarnya apa yang disampaikan tidak ditujukan pada Anies, tapi pada masyarakat Indonesia. Maksudnya? Pada kami yang kader gitu. Atau jangan-jangan ada suara berbeda. Lo jangan buru-buru gue deh, ya kan gitu ya. Jangan ngatur-ngatur gitu ya. Deh ya kan gitu. Bahwa Ibu artinya masih berkontemplasi ya kan, dan Ibu masih terus memikirkan, dan Ibu sangat serius kayak kalau memikir soal mengusung calon pilkada atau calon presiden dan lain-lain. Kita lihat sendiri PDI Perjuangan dianggap tanda kutip lambat dalam mengusung calon kader dan lain-lain, internal maupun non kader. Dan itu karena memang betul-betul kita pikirkan, karena kita memikirkan bagaimana ke depan apakah bisa menjawab tantangan daerah tersebut, problematika masyarakat di sana dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu aja lah, sabar-sabar aja lah. Jadi kan Mas Anies Rano. Itu rame dan menarik banget ya. Itu barang. Ya kalau kita bicara hanya purely elektabilitas, saya rasa ya itu bisa mengalahkan siapa saja yang maju lah ya. Tapi kan kembali lagi bagi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, partai kader, elektabilitas atau kemenangan itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah tetap berada di dalam satu garis perjuangan. Baik, kalau dari Mas Arief, kita juga masih menunggu ya. Mas Arief, kalau misalnya hitung-hitungannya kira-kira akan seperti apa nih keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan? Apakah akan tetap pada nama Anies Rano mungkin, atau akan berbeda? Saya kira dua hal, pertimbangan elektabilitas dan loyalitas, dan kemudian akan ada titik kompromi atau ruang temu politik. Bisa jadi Mas Anies dipasangkan dengan kader ideologis PDIP. Misalnya ada Rano Karno, ada Bu Risma dan lainnya dan sebagainya. Atau kemudian di ruang-ruang kompromi politik lainnya. Kalau kemudian tetapi faktor lainnya saya kira banyak di PDIP ini, banyak kader-kader juga yang memiliki bobot politik tinggi. Misalnya Ahok elektabilitas juga tinggi,
Di survei Litbang Kompas sebulan lalu dia 20% jauh dengan Ridwan Kamil. Tapi kan dianggap cukup rawan. Iya, memang dari sisi komunikasi politik Ahok ini bukan cukup rawan, kerap kontroversial sehingga merepotkan partai termasuk juru bicara partai PDIP tentunya. Oke, nah artinya kalau melihat psikologi dari PDIP sendiri termasuk juga kebiasaan atau rutinitas yang biasa diambil oleh Bu Mega begitu, akankah kemudian mengajukan kadernya sendiri atau justru akan berada pada garis melawan itu tadi konteksnya? Saya kira garis kader akan menjadi prioritas, tetapi konteks perlawanan politik juga akan diperhitungkan. Karena itu paling ideal tentu mengkombinasikan antara perlawanan dan kader. Iya, karena kalau mengusung Anies Baswedan kan PDIP bisa dianggap sebagai hero di Selamat gitu ya, Jakarta. Itu juga menjadi pertimbangan? Saya kira iya, di tengah situasi saat ini misalnya ketika partai lain bergabung di koalisi besar 12 partai di koalisi Indonesia Maju Plus mengusung RK dan Suswono, tentu Anies menjadi antitesa dari koalisi besar ini. Dan ketika PDIP mengambil Anies tentu menjadi hero dalam politik Pilkada DKI Jakarta. Baik, Bang, jadi kira-kira kapan nih akan disebutkan namanya di Pilkada Jakarta? Bisa tanggal 29 hari pendaftaran. Kita tunggu aja. Jadi kita sama-sama penasaran sampai last minute tuh ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Penasaran sampai last minute. Terima kasih Bang Ciko, Mas Arief, terima kasih. Sebelum kita akan mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih kami menyapa rekan kami Andi Kumala yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Mala. Ya, selamat pagi Sira dan Aya. Untuk kabar utama pagi hari ini ada sejumlah informasi yang layak untuk disimak. Di antaranya adalah update terkait dengan seorang ibu yang juga penyandang disabilitas mengalami pembegalan di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan mengupdate bagaimana kondisi pasca kejadian tersebut dan juga perjuangan seorang siswi pelajar SMA yang diduga mendapatkan atau mengalami pemerkosaan oleh oknum anggota polisi yang juga merupakan ayah tirinya sendiri. Saat lagi di Kabar Utama Pagi kita kembalikan dulu ke Sira dan Aya di studio. Oke, patut disimak di Kabar Utama Pagi bersama dengan Andi Kumala. Kalau begitu kami berdua pamit. Saya Maria Segar. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mas Ciko.